Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah ini mengajarkan kita pelajaran yang sangat berharga. Setidaknya ada 5 pelajaran yang harus kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikatnya, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kemudian para malaikat pun bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata para malaikat, ya Allah, akankah kamu menjadikan makhluk yang akan menumpahkan darah, menghancurkan dan merusak di muka bumi ini? Kemudian Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Aku lebih tahu dibandingkan dirimu, wahai para malaikat. Nah, pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika Nabi Adam alaihissalam, Allah ajarkan beberapa nama atau beberapa ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Nabi Adam itu Allah ajarkan beberapa nama. Kemudian setelah Allah ajarkan beberapa nama, Allah tes kepada para malaikat. Tuh kan, kamu nggak tahu, sedangkan Nabi Adam itu tahu. Kemudian para malaikat itu diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tentunya bukan sujud dalam hal penyembahan, sujud dalam hal penghormatan kepada Nabi Adam. Nah, pelajaran pertama yang harus kita ambil dari kisah ini adalah bahwa orang yang berilmu itu berhak mendapatkan penghormatan. Dan orang yang berilmu itu mulia. Karena memang Allah tinggikan beberapa derajat orang yang berilmu. Seperti halnya di surat Al-Mujadalah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang yang Allah berikan ilmu kepadanya. Jadi orang yang berilmu itu pasti mulia. Entah itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Apalagi ilmu tentang agama, apalagi ilmu tentang syariat Islam, ya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, maka sesungguhnya dia akan mendalami atau belajar ilmu-ilmu, atau dia akan memiliki ilmu-ilmu, terutama ilmu-ilmu fikih. Nah, dari sini pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa orang yang berilmu itu mulia. Kemudian setelah Nabi Adam diciptakan, hidup di surga dengan bahagianya, Allah juga menciptakan pasangannya, itu Siti Hawa. Nah, kemudian ada satu makhluk ya yang bernama iblis, merasa dia ini tersaingi. Akhirnya apa? Akhirnya dia menggoda Nabi Adam, menyebabkan Nabi Adam kemudian turun di muka bumi, turun dari surga ke muka bumi. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah orang-orang yang berjiwa seperti iblis, ya, dia itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, bahkan kemudian mencelakakan Nabi Adam. Nah, kenapa dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Karena dia merasa dirinya itu lebih baik. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar, kata iblis. Dia merasa bahwasanya saya diciptakan dari api, sedangkan Adam itu dari tanah. Jadi dia merasa paling, ya, merasa paling apa? Ia merasa paling baik dan merasa lebih baik. Nah, inilah yang disebut dengan sifat sombong. Apa itu sombong? Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah sombong. Jadi sombong itu tidak ada urusannya dengan pakaian mewah sebenarnya. Tidak ada urusannya dengan mobil mewah. Tidak ada urusannya. Ya, jadi sombong itu adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Nah, jadi pelajaran yang kedua, kita tidak boleh sombong. Nah, kita juga tidak boleh merasa lebih baik. Karena itu adalah sifat iblis yang harus kita hindari. Nah, kemudian ketika Nabi Adam, ya, Allah turunkan dari surga ke muka bumi, lantas keduanya berdoa. Doa ini sangat masyhur sekali, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya?
Rabbana, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Kita tahu bahwasanya ya Nabi Adam itu turun dari surga ke muka bumi disebabkan oleh siapa? Oleh iblis. Tapi Nabi Adam tidak menyalahkan iblis yang telah menggodanya. Tidak menyalahkan ini gara-gara iblis nih ya Allah. Enggak. Tapi Nabi mengakui bahwa ini adalah kezolimannya dirinya sendiri. Nah, pelajaran yang ketiga bahwasanya tidak menyalahkan orang lain. Ya, pelajaran yang ketiga tidak menyalahkan orang lain. Pelajaran keempatnya adalah ketika Nabi Adam lantas kemudian turun ke muka bumi, Nabi Adam langsung berdoa. Artinya apa? Segera bertaubat. Jadi pelajaran keempat, segera bertaubat jika memiliki masalah atau jika mempunyai kesalahan, bukan masalah ya. Nah, kemudian singkat cerita, Nabi Adam pun kemudian bertemu dengan Siti Hawa dan kemudian di antara keduanya menikah dan dikaruniai 40 anak. 40 anak ini lahir secara berpasang-pasangan. Jadi ada 20 kali lahiran karena 20 pasangan. Nah, kemudian yang jadi permasalahan, terjadilah konflik di antara mereka. Apa konfliknya di antara anak-anaknya itu? Ya, disebutkan bahwasanya Habil tidak terima dia dinikahkan dengan pasangan atau pasangan lahirnya bukan Qabil ya, maaf. Qabil tidak terima dipasangkan dengan pasangan lahirnya Habil. Singkat cerita, keduanya akhirnya Allah memerintahkan kepada keduanya untuk mempersembahkan persembahan terbaiknya. Dikisahkan bahwasanya Habil ini seorang pengembala, jadi dia punya binatang ternak termasuk kambing, domba dan seterusnya. Sedangkan si Qabil ini dia adalah seorang petani atau berkebun. Dia memiliki hasil berupa buah-buahan dan seterusnya. Hingga kemudian keduanya harus menyembahkan sesembahan yang terbaik. Qabil memberikan persembahannya berupa buah-buahan, sedangkan Habil mempersembahkan berupa hasil atau hewan ternak. Nah, tapi yang Allah kemudian terima adalah hasil dari Habil, karena Habil dia menyembahkan hewan yang terbaik, sedangkan Qabil dia mempersembahkan sisa-sisa dari buah yang dia panennya. Nah, dari sini kita bisa mengambil yang kelima adalah berusaha menghasilkan usaha atau hasil yang terbaik. Nah, ini penting bagi seorang muslim dalam melakukan usaha dan dalam menciptakan hasil harus yang terbaik, jangan yang asal-asalan. Gitu ya. Itulah 5 hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.